Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Na'ina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan nu'minu bi liqa'ik wa taqna bi 'ataik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وجملنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الفقيه الورع محمد بن علي الحنفي السمرقندي رحمه الله قال مشايخنا وعلماؤنا إن العبد التقي الحافظ لحدود الله غير أنه مسترسل في شهوات الحلال كالماشي على رجلين من خشب والمتقي المجاهد نفسه المخالف لهواه على قانون الشريعة كالماشي مستويا على رجليه والذي حصل له مع ذلك فتح من الله في قلبه وعون ومدد كالذي أؤتي مع ذلك جناحين يطير بهما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فافهم ولم يذكر المخلط في عمله وهو كمريض الجسد مرض بقدر أخلاطه wa'audihu ila sihab ilaji taubati bisyurutiha. Dikatakan al-faqih al-wari' Muhammad bin Ali al-Hanafi as-Samarqandi rahimahullah, beliau berkata para ulama kita, para guru-guru kita, seorang hamba yang bertakwa, yang menjaga dirinya berada di dalam batasan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak melewati batasan, tidak melanggar. Akan tetapi ia menggunakan syahwatnya di dalam yang halal. Hamba bertakwa menjaga dirinya di dalam aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak melanggarinya. Tapi dia menggunakan syahwatnya di dalam yang halal. Bukan dalam yang haram, dalam yang halal. Kalmasyi ar-rijla min khashab. Itu diibaratkan seperti orang yang berjalan dengan kedua kakinya tapi di atas kayu. Masih apa? Nggak enak jalannya karena dia berjalan di atas kayu. Padahal dia tidak menggunakan syahwatnya untuk yang haram, tapi yang halal. Nah, kenapa? Karena terpengaruh syahwat itu masih belum sempurna. Adanya kekhawatiran dan ketakutan serta keresahan. Makanya diibaratkan seperti orang yang jalan di atas kayu. Khawatir rapuh, khawatir patah, sehingga dia jalannya nggak tenang. Tapi wal muttaqi al mujahid nafsahu al mukhalif li hawahu, orang yang bertakwa berjihad melawan dirinya, nafsunya, menentang hawanya untuk mengikuti syariat, aturan syariat. Tidak mengikuti hawanya, hawa nafsunya, untuk mengikuti syariat. Ini kalmasyi mustawiyan ala rijlaihi, seperti orang yang berjalan
di atas kakinya. Jadi seperti orang yang berjalan di atas tanah gitu. Nggak ada kekhawatiran patah, nggak ada kekhawatiran remuk dan semisalnya. Tapi masih perlu meningkat. Dia seperti orang yang jalan. Waladhi hasalalahu ma'adzalik fathu minallah. Kalau bersamaan dengan itu, akhirnya dia mendapatkan fatah minallah, dibukakan oleh Allah pintu di hatinya. Wa aunun, mendapatkan pertolongan. Wa madadun, mendapatkan pemberian dari Allah. Dia sudah berjalan tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Tekun dia menjalani dalam hal itu, menentang nafsunya agar menentang nafsunya untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam agama. Tekun, kemudian dia mendapatkan aun, pertolongan dari Allah, madad, pemberian, dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Kalladzi utiya ma'adzalika janahain yatiru bihima. Seperti orang yang sudah tegak dalam berjalan, lalu diberi oleh Allah untuknya 2 sayap yang dia bisa terbang dengan keduanya. Yang dia bisa terbang dengan keduanya. Wa dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Itu adalah karunia-Nya Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang agung, yang besar. Faminhum dzalimun nafsih, tapi ada orang itu yang mendolimi dirinya. Faminhum muqtasidun, ada orang yang sedang. Faminhum sabiqum bil khairat, ada orang yang gondol dengan banyaknya kebaikan. Tidak nanggung dalam melakukan ketaatan kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul azim, dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah karunia yang besar. Fahamilah wa lam yadhkuril mukhalid fi amalih. Tidak disebutkan di sini di dalam perkataan tadi itu orang yang masih campur aduk dalam amalnya. Orang yang campur. Tadi yang disebutkan adalah orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya di dalam batasan, tapi menggunakan syahwatnya dalam yang halal. Ibaratkan seperti orang yang berjalan di atas kayu. Orang yang bertakwa, yang selalu melawan nafsunya, menentang hawa nafsunya untuk mengikuti syariat, agama. Ini seperti orang yang berjalan di atas tanah. Lah ini kalau tekun terus menerus, akhirnya mendapatkan aun, madad, fatah minallah. Akhirnya dia diberi oleh Allah keistimewaan 2 sayap. Tambahan untuk dia yang bisa terbang dengan keduanya itu. Gak ada yang disebutkan di sini tadi itu orang yang masih campur aduk. Jadi bukan orang yang bertakwa masih. Bukan orang yang bertakwa, campur aduk, nggak disebutkan. Kenapa? Orang yang masih campur aduk, yang belum bertakwa ini kamaridil jasad. Seperti orang yang sakit. Seperti orang yang sakit. Lah penyakitnya ini tergantung campurannya. Kemaksiatannya lebih dominan atau ketaatannya, keburukannya atau kebaikannya. Kalau ketaatannya, kebaikannya lebih besar, maka berarti kesehatannya lebih besar, lebih bagus. Tapi kalau keburukan, kemaksiatannya yang lebih dominan, berarti penyakitnya lebih banyak dalam dirinya. Lah kembalinya dia untuk sehat itu bi'ilaji taubah, dengan mengobati dirinya dengan taubat dengan syarat-syaratnya. Intinya apa? Intinya bahwa seseorang itu walaupun berada di dalam ketakwaan, masih terkadang terjerumus dalam hal-hal yang mubah, tapi terbawa dengan syahwat. Terbawa dengan syahwat. Karena kemarin pembahasannya apa? Orang yang sudah berada dalam puncak ketakwaan itu masih akan ada serangan virus-virus itu waktu demi waktu, saat demi saat. Makanya serangan itu kalau dia bisa hadapi dengan terus melawannya, menentangnya,
Nah, dia akan mendapatkan aun, madad, ya, fatah minallah. Nah, sehingga dia mendapatkan kemuliaan lebih, ibaratnya kekebalan tubuh yang lebih, mendapatkan super. Nah, ibaratnya kalau ada sesuatu yang dia butuh loncat, dia mudah loncat. Butuh terbang, dia mudah terbang. Karena apa? Dia diibaratkan seperti orang yang tekun dalam berjalan, ya, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, ya, tegak, kemudian dia dikasih sayap. Jadi sewaktu-waktu dia bisa menghindar dari segala yang menghalanginya atau yang meracunnya, yang mengganggunya dengan sayapnya. Tapi kalau orang yang belum punya sayap, nah ini khawatir malah terjerumus, walaupun dia dalam ketakwaan. Apalagi orang yang tidak bertakwa. Kalau yang bertakwa aja masih ada kekhawatiran, seperti diibaratkan seperti jalan di atas kayu, ya, yang mungkin rapuh, patah dan semisalnya. Ya. Orang yang nggak taat, yang nggak takwa, ya lebih mengkhawatirkan lagi. Ya. Dan itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya, dikit demi sedikit waktu-waktu kita isi dengan kebaikan, ketaatan. Dan semoga dengan ketaatan, kebaikan yang kita isikan dalam waktu kita membuat kita semakin jauh dari keburukan, kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.